warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita DNA. Kita kenal sama kata sayang karena ini podcast pertama kita, enaknya kita kenalan dulu kali ya. Iya. Jadi aku Nabila Prameswari Dan aku Dayana Batrisya. Sekarang kita bakal ngebahas suatu topik yang nyambung sama keadaan pandemi sekarang. Apa itu? Loneliness gak sih? Iya, sama self compassion. Oke. Keadaan Covid di luar tuh gimana ya? Keadaan Covid di luar tuh kayak lagi ricu-ricunya gitu gak sih? Iya ya, kayak karena emang lagi ricu-ricunya. Sekarang kita harus banget yang namanya isolasi. Isolasi atau karantina. Dan itu tuh mengharuskan kita buat mengisolasi diri kita sendiri. Nah, kalau isolasi yang kali ini kayak berbeda sih. Di rumah, ketemu keluarga, tapi tetap aja jenuh, namanya jenuh tetap jenuh. Ya kan ya? Iya. Terus kayak kamu kalau buka sosial media tuh sekarang ngelihatnya Banyak banget yang kayak lagi kesepian gitu. Iya, banyak banget yang posting story galau lah, nggak punya teman lah, apalah ya kan ya. Banyak banget postingannya kayak gitu tuh. Terus yang kayak itu kasihan banget sih. Kita juga pasti ngerasain kayak gitu kan. Kemarin juga aku baru baca berita itu tuh di mana para ahli tuh ngomong kalau misalkan di keadaan sekarang itu para remaja itu lagi tinggi-tingginya mengalami mereka tuh mengalami kecemasan, kesepian, terus mereka tuh benar-benar udah deket-deket banget sama yang depresi gitu. Itu kasihan banget. Dan rata-rata yang ngalamin itu tuh remaja-remaja yang umurnya 18 sampai 25 tahun. Tapi seumuran kita juga bisa loh. Iya. Dan itu pasti nggak enak banget karena umur segitu emang waktu-waktunya kita buat memperbanyak teman, memperbanyak interaksi. Tapi karena pandemi ini benar-benar jadi membatasi interaksi kita banget. Iya. Terus apa sih kalau kesepian tuh pasti orang sendiri. Dan itu ada di penjelasannya di mana. Tapi pertama kita lihat loneliness. Gimana? Nah, loneliness ini tuh kondisi di mana individu ini tuh hanya punya sedikit hubungan sosial dan dia tuh kayak merasa nggak puas dengan harapannya. Nah, jadi dia karena dia kurang berinteraksi dan dia nggak puas, jadinya dia merasa sendiri. Padahal dia nggak sendiri kan? Iya, dia tuh sebenarnya nggak sendiri. Terus, nah kesepian ini tuh dibagi menjadi dua jenis nih, yaitu yang pertama emotional loneliness. Apa itu emotional loneliness? Nah, emotional loneliness ini tuh terjadi ketika seseorang itu mengalami kalau dia tuh kehilangan teman dekatnya, jadi kayak seseorang yang terdekat lah gitu. Kehilangan orang yang berharga menurut dia. Iya, benar-benar. Terus ada yang kedua, social loneliness. Nah, social loneliness itu terjadi ketika seorang ini tuh kekurangan hubungan sosial juga. Nah, kondisi ini tuh menyebabkan kondisi ini itu contohnya tuh kayak misalkan pindah rumah, terus habis itu kehilangan pekerjaan, didiskriminasikan oleh anggota kelompoknya misalkan gitu kan. Kasian banget. Jadi yang pertama itu individu, dia kehilangan orang terdekatnya. Terus yang kedua itu sosial, berarti yang berhubungan dengan masalah sosial ya, kayak pindah rumah gitu-gitu. Kayak pernah ngerasain nggak sih pindah rumah? Terus udah deket sama orang, sama temen gitu kan? Itu nggak enak banget, udah kenal sama tetangga, terus harus pindah rumah, dimana harus kenalan lagi. Itu nggak enak banget gitu. Dimana itu kita nggak tahu kalau kita siap nggak sih kenalan sama orang baru lagi. Itu pasti ngaruhin banget. Terus tuh aku bakal nyebutin nih 3 tahap kesepian. Nah, apa aja tuh? Pertama itu keadaan yang bisa membuat seseorang ini memutuskan hubungannya dengan orang lain. Nah, terus bisa bikin hilang perasaannya, kayak dicintai, mencintai, terus sama jadi dia tuh mutusin komunikasi, mutusin hubungan sama orang lain. Nah, dari itu dia ngerasa sendiri, dia ngerasa sepi, dia ngerasa nggak ada yang sayang sama dia. Iya, dia ngerasa kayak gitu. Terus ada hilangnya rasa percaya diri dan interpersonal trust. Apa itu? Kayak gimana itu? Pokoknya dia tuh kayak nggak percaya diri gitu. Oh, jadi dia tuh nggak percaya diri gara-gara ya dia nggak ada sosok lagi di dekat dia. Gitu. Dia kan merasa nggak punya teman, nggak punya siapa. Jadi kayak dia mikir dia hadir buat siapa gitu, guys. Kayak
Oke, I see. Terus yang terakhir tuh menjadi apatis. Nah, apatis ini tuh terjadi ketika seseorang ini merasa bahwa gak ada seseorang lagi yang peduli dengan keadaannya dia gitu. Oke, aku tahu. Sekarang aku paham. Gak enak banget. Iya, Dan enak banget. Itu loneliness. Dan selanjutnya self compassion. Nah, biar kita paham nih, jadi aku bakal ngejelasin apa itu self compassion. Self compassion itu kayak kamu mengasihani diri kamu sendiri, kayak kamu mengasihani orang lain. Nah, self compassion itu dibagi jadi 2 komponen. 3 komponen. Yang pertama itu self kindness atau kebaikan diri, dimana kamu itu memaknai dan memahami kegagalan diri kamu sendiri. Yang kedua itu ada common humanity, dimana komponen ini tuh tentang kamu memahami sifat orang yang beragam, yang beda-beda. Nah, terus yang ketiga itu ada mindfulness atau kesadaran penuh tentang diri sendiri, dimana kamu ada di keadaan kepepet banget nih deh. Terus kamu tuh harus menangani masalah itu. Jadi tindakan yang kamu ambil itu kayak kamu nggak boleh ngelebih-lebihin suatu hal itu, dan kamu nggak boleh ngurangin hal itu. Jadi ya udah pure original aja. Gitu ya. Iya, jadi kayak original aja. Jadi kayak biar enak gitu. Jadi hasilnya fleksibel dan efisien. Terus gimana sih cara ngatasin loneliness? Nah, yang pertama tuh kamu harus fokus dengan kegiatan yang kamu sukai. Nah, contohnya misalkan aku suka ngerajut nih. Nah, berarti aku harus fokus dengan rajut itu. Dari rajut itu kalian bisa buat bisnis. Iya, bisa bikin bisnis. Apalagi sekarang tuh serba online. Orang-orang pasti tertarik banget. Terus besok kalian bisa ngejelajahi hal-hal yang baru. Kan harus survive dengan hal-hal yang baru kan. Iya, terus nyoba-nyoba hal baru biar hidupnya nggak monoton. Terus yang ketiga itu jangan mutusin komunikasi sama orang terdekat. Itu benar-benar hal fatal banget, karena itu bakal bikin kalian kesepian gitu loh. Komunikasi itu kan sekarang penting banget, apalagi sama orang terdekat kan ya. Iya sih, itu benar-benar nggak boleh dilakuin, jangan mutusin. Nah, di akhir video ini kita pengen ngomong kalau misalkan kalian boleh ngerasa sendiri, kalian boleh bikin ruang buat diri kalian sendiri, tapi kalian tuh harus ingat kita tuh hadir di sini gitu. Kita hadir buat kalian, masih banyak banget orang yang peduli sama kalian. Dan ini tuh nggak cuma dia doang, masih banyak orang lain. Gak cuma kamu doang. Hidup ini masih panjang, kita harus jalanin hidup ini, kita harus bertahan sampai akhir, kita berjuang sama-sama. Pandemi ini bukan batasan buat kita. Iya, bener kan? Bener banget sumpah. Iya, jadi kayak video ini sampai sini dulu. Semoga bermanfaat dan bisa nambah wawasan buat kalian. Bener. Iya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.